في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. Hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Jika dilihat dari segi periwayatan, hadis berbeda dengan Al-Quran, di mana setiap kali ayat-ayat Al-Quran turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memerintahkan penulis wahyu untuk menulisnya. Sementara tidak demikian halnya dengan hadis. Dari perbedaan tersebut, maka pada video ini saya akan membahas sejarah dan perkembangan hadis dari masa Rasulullah, sahabat, sampai tabi'in. Pertama, hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pada masa ini dikenal dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Hal itulah yang kemudian memotivasi para sahabat untuk menghafalkan hadis. Di samping para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa baca tulis. Namun demikian, mereka mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa. Karena menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwarisinya. Para sahabat juga dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Tempat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan hadis sangat fleksibel. Terkadang hadis disampaikan ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya di masjid, pasar, ketika dalam perjalanan, dan terkadang juga di rumah Nabi sendiri. Selain itu, ada beberapa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu pertama, melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membina para jamaah. Kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Jika hadis yang disampaikan berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan biologis, maka hadis tersebut disampaikan melalui istri-istri Nabi sendiri. Ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Misalnya, ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah, Nabi menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslim yang sedang melakukan ibadah haji. Isinya terkait dengan bidang muamalah, ubudiyah, siyasah, jinayah, dan HAM yang meliputi kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebajikan, dan solidaritas. Selain itu, juga adanya larangan dari Nabi untuk menumpahkan darah, larangan riba, menganiaya, dan juga perintah untuk menegakkan persaudaraan sesama manusia, serta untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Respon sahabat dalam menerima dan menguasai hadis tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya perbedaan di antara mereka dalam soal kesempatan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga soal kesanggupan bertanya pada sahabat lain, serta
Berbedanya waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal dari masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sahabat yang tercatat sebagai sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah. Misalnya, para sahabat yang tergolong kelompok As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan Ummahat al-Mukminin, yaitu Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Sahabat yang meskipun tidak lama bersama Nabi, akan tetapi banyak bertanya kepada para sahabat lainnya secara sungguh-sungguh, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, yang merupakan sahabat yang secara sungguh-sungguh mengikuti majelis Nabi. Banyak bertanya kepada sahabat lain, meskipun dari sudut usia tergolong jauh dari masa hidup Nabi. Hadis yang disampaikan Nabi kepada para sahabat melalui beberapa cara. Menurut Muhammad Mustafa Azami, ada 3 cara, yaitu: pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Rasul banyak mengadakan pengajaran-pengajaran kepada sahabat, dan bahkan dalam rangka untuk memudahkan pemahaman dan daya ingat para sahabat, Nabi mengulang-ulang perkataannya sampai 3 kali. Kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis. Hal ini menyangkut seluruh surat Nabi yang ditujukan kepada para raja, penguasa, dan gubernur-gubernur muslim. Beberapa surat tersebut berisi tentang ketetapan hukum Islam, seperti ketentuan tentang zakat dan tata cara peribadatan. Ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktek secara langsung di depan para sahabat. Misalnya, ketika beliau mengajarkan cara berwudu, sholat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi. Larangan menulis hadis dari Rasul sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku, kecuali Al-Quran. Dan barang siapa telah menulis daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapuskannya." Larangan Nabi dalam penulisan hadis tersebut secara implisit menunjukkan adanya kekhawatiran dari Nabi apabila hadis yang ditulis akan bercampur baur dengan catatan ayat-ayat Al-Quran. Meskipun demikian, ada juga riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Rasul ada sebagian sahabat yang memiliki lembaran-lembaran yang bersih tentang catatan hadis. Ia menulis secara langsung dari Rasulullah sendiri, sehingga periwayatannya dipercaya kebenarannya. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik. Keduanya sama-sama memiliki catatan hadis. Hal ini bukan berarti mereka melanggar akan larangan Rasul tentang penulisan hadis. Namun, karena memang ada riwayat lain yang menyatakan bahwa Rasul mengizinkan para sahabat untuk menulis hadis, sebagaimana diriwayatkan bahwa para sahabat melarang Abdullah bin Amr bin As yang selalu menulis apa saja yang didengarkannya dari Rasulullah, karena menurut mereka Rasul terkadang dalam keadaan marah sehingga ucapannya tidak termasuk ajaran syar'i. Tetapi setelah diadukan pada Rasul, beliau bersabda, "Tulislah apa yang kamu dengar dariku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran." Dari sini dapat dilihat bahwa ada 2 riwayat yang berbeda. Satu riwayat menyatakan bahwa Nabi melarang penulisan hadis, dan di riwayat lain menyatakan bahwa Rasul mengizinkannya. Pendapat pertama, pelarangan penulisan hadis oleh Nabi terjadi pada awal-awal Islam, karena dikhawatirkan adanya percampuran antara hadis dan ayat Al-Quran.
dimaksudkan untuk menjaga kemurnian ayat Al-Quran. Namun, ketika kekhawatiran tersebut mulai hilang karena para sahabat telah mengetahui dan terbiasa dengan susunan kalimat Al-Quran, sehingga mereka bisa membedakan mana ayat Al-Quran dan mana yang bukan, maka Rasul mengizinkan mereka untuk menuliskan hadis. Pendapat kedua menyatakan bahwa pada dasarnya kedua riwayat tersebut tidak bertentangan. Mereka menyatakan bahwa larangan itu dihususkan kepada mereka yang dikhawatirkan akan mencampur adukan hadis dan Al-Quran, dan diizinkan bagi mereka yang tidak dikhawatirkan mencampur adukan keduanya, yaitu izin seperti yang dilakukan Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Atau dalam kata lain, Rasul melarang penulisan hadis secara resmi, tetapi tetap mengizinkan para sahabat menulis hadis untuk diri sendiri. Jadi, larangan itu bersifat umum, sedangkan izin hanya berlaku untuk sahabat tertentu. Demikianlah, hadis pada masa Rasul tidak tertulis kecuali hanya sedikit saja. Selanjutnya, hadis pada masa sahabat. Sahabat adalah pewaris dan penyambung risalah Nabi Muhammad SAW. Pada periode sahabat ini, mereka belum memikirkan untuk menghimpun dan mengkodifikasi hadis dikarenakan masih banyak masalah yang dihadapi. Pada waktu itu juga, Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah masih fokus membukukan Al-Quran dikarenakan banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam, sehingga ditakutkan mereka tidak bisa membedakan antara hadis dan Al-Quran. Berbagai hadis Nabi yang tertulis dalam kitab-kitab hadis sekarang ini asal mulanya adalah hasil kesaksian sahabat terhadap sabda, takrir, dan hal ihwal Nabi. Keterlibatan sahabat Nabi di dalam proses diterimanya hadis jelas merupakan suatu keniscayaan, baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir ini jumlahnya sangat sedikit. Semuanya itu melalui informasi yang disampaikan para sahabat dari Nabi. Tampaknya pengujian kebenaran suatu hadis pada masa Nabi tidak hanya mengalami masalah, sebab beliau sebagai tumpuan tempat bertanya masih ada. Lain halnya dengan masa-masa sesudahnya yang dimulai pada masa sahabat. Pada masa ini sudah mulai banyak persoalan yang dihadapi untuk meneliti kebenaran suatu hadis. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebar secara terbatas. Penulisan hadis pun masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Bahkan saat itu Umar melarang para sahabat untuk memperbanyak meriwayatkan hadis. Umar menekankan agar para sahabat mengarahkan perhatiannya untuk menyebarluaskan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, hadis pada masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang merupakan para murid sahabat yang juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in, dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in, karena di masa tabi'in Al-Quran telah dikumpulkan dalam suatu mushaf. Selain itu, juga pada masa akhir periode Al-Khulafa Al-Rasyidin, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun terus meningkat. Hal ini kemudian berimplikasi juga pada meningkatnya penyebaran hadis. Oleh karena itulah, masa ini dikenal sebagai masa penyebaran periwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis.
Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya, mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan, ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan, dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu, dalam bentuk yang sudah terpulakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat. Lalu, tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan demikian, tidak ada satu hadis pun yang tercecer apalagi terlupakan. Perihal menulis hadis, di samping melakukan hafalan secara teratur, para tabi'in juga menulis sebagian hadis-hadis yang telah diterimanya. Selain itu, mereka juga memiliki catatan-catatan atau surat-surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya. Ada beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, yang kemudian dijadikan sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut adalah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, dan Andalusia, serta Yaman dan Khurasan. Pusat pembinaan pertama yaitu di Madinah, karena di Madinahlah Rasulullah menetap setelah hijrah, dan Rasulullah juga membina masyarakat Islam yang di dalamnya terdiri atas kaum Muhajirin dan Ansor. Di antara para sahabat yang menetap di Madinah adalah Khulafa Rasyidin, Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah bin Umar, dan Abu Sa'id Al-Khudri, dan lain sebagainya. Itulah pemaparan materi mengenai hadis pada masa Rasulullah, sahabat, dan tabi'in yang dapat saya sampaikan. Sekian,